Seorang pemuda memakai wifi gratis milik tetangganya sebelah. Toko tersebut ada wifi dan dirinya pun nebeng namun ternyata mengganggu. Tak suka ditegur, lelaki tersebut memilih jalan pintas menghabisi pemilik toko. Kejadian kisah nyata yang aku bahas kali ini terjadi di Polres Maros, Makassar. Seorang lelaki pemilik toko roti bernama Makmur berusia 53 tahun. Tinggal di rumah 3 lantai dengan sang istri dan juga 3 anaknya. Kebetulan memang sang istri tengah sakit stroke dan hanya terbaring. Sementara ketiga anaknya, anak pertama bernama Abdullah Mahmud, sementara anak kedua bernama Uswatun Hasanah dan anak ketiga karena dirinya masih di bawah umur berinisial AM. Makmur dengan sang istri bahkan dengan ketiga anaknya sudah cukup lama tinggal di kawasan tersebut. Makmur pun memulai bisnisnya dari dirinya masih berumah tangga dengan sang istri belum dikaruniai anak. Bahkan kini sudah mempunyai 3 anak yang sudah remaja, Makmur pun sendiri makin sukses. Dikenal sebagai ayah yang bertanggung jawab, keluarga yang baik, bahkan Makmur pun di kalangan para tetangga disebutkan seorang bapak yang dermawan. Selalu dikenal membantu para tetangga yang membutuhkan, Makmur pun dikenal tak punya masalah dan tak pernah punya musuh. Usaha toko roti Makmur pun berjalan lancar, dirinya pun mengelola usaha toko roti di rumahnya sendiri. Di lantai 1 rumah adalah toko roti, di lantai 2 adalah ruang tamu dan di lantai 3 kamar keluarga mereka. Sementara pabrik roti tersebut berada tak jauh dari ruko mereka. Karena sibuk kesehariannya mengelola toko roti, Makmur sendiri dikenal memang tak banyak bicara, dirinya pun pendiam. Hanya fokus menjual roti dan juga fokus kepada keluarganya. Di toko roti tempat dirinya berjualan, Makmur sendiri dibantu oleh sang anak pertama, Abdullah. Sementara di toko ada 2 pegawai wanita. Di lingkungan tetangga sana pun ternyata ada seorang laki-laki bernama Andi, biasa dipanggil Black. Kerjaannya sermerautan. Andi sendiri dikenal sebagai lelaki kekurangan. Tak jelas masalah pekerjaan, namun dirinya kerap nongkrong. Karena keuangan yang pas-pasan, dirinya pun kerap nongkrong di toko roti. Di awal baik-baik saja hanya untuk numpang wifi, namun seakan belakangan mengganggu para pelanggan. Makmur dengan sang anak sendiri sempat menegur Andi dan menyebutkan kepada Andi dirinya menghalangi pembeli. Lama-lama pembeli pun malas ke toko Makmur karena di sana ada yang nongkrong. Namun nampaknya teguran dari Pak Makmur membuat Andi dendam. Dirinya merasa terusir. Andi sendiri seakan tak peduli masih tetap nongkrong di sana, membuat Pak Makmur kesal. Pak Makmur sendiri sempat beberapa kali lagi menegur Andi, bahkan tak hanya itu, Abdullah anak dari Pak Makmur sempat memelototi Andi. Andi seakan kesal karena dirinya hanya numpang wifi namun terusir. Akhirnya Andi sendiri nampak marah kepada Pak Makmur dan dirinya pun seakan punya dendam. Andi tak terima harga dirinya seakan tak dianggap gara-gara wifi. Hingga Andi pun merencanakan sesuatu yang buruk kepada keluarga Pak Makmur. Andi seakan berniat membalas dendam dan merasa ingin menghabisi keduanya. Andi menyusun rencana menyiapkan semuanya. Diam-diam Andi pun memikirkan cara masuk rumah Pak Makmur. Di tanggal 3 Desember 2023 dini hari, Andi pun diam-diam ke rumah Pak Makmur dengan memakai besi. Mencongkel pintu belakang lewat besi, tak lama mendengar suara seseorang membuka pintu yang ternyata adalah Abdullah, anak dari Pak Makmur. Abdullah yang kaget saat itu bertanya ada apa Andi datang. Andi pun tak menunggu waktu lama, dirinya pun langsung memukul Abdullah. Saat Abdullah memberikan perlawanan, Andi pun melihat gunting ada di sana. Dirinya pun langsung menikam Abdullah beberapa kali hingga Abdullah tak bernyawa. Meski saat itu Abdullah mencoba melari ke lantai 2 dan di sana dirinya mencoba melawan, namun tak bisa. Abdullah yang lemah karena mendapatkan tikaman langsung mengembuskan napas terakhirnya di lantai 2 rumah mereka. Mendengar suara keributan, Pak Makmur, ayah dari Abdullah, pun terbangun. Dari lantai 3 dirinya turun ke lantai 2. Kaget melihat Abdullah sudah tak bernyawa, Pak Makmur pun langsung ditikam oleh Andi beberapa kali tanpa basa-basi. Saat itu kondisi Pak Makmur baru saja bangun tidur dan dirinya pun nampak tak bisa melawan Andi. Sama halnya dengan Andi, Pak Makmur pun terjatuh lemas dan mengembuskan napas terakhirnya di rumah mereka. Tanpa Andi tahu ternyata di rumah tersebut ada Asnatul Hasanah, anak kedua mereka. Saat itu Asnatul pun tak berani turun. Dirinya sempat mengintip namun ketakutan langsung ke kamar sang adik bungsu dan bersembunyi di sana. Andi langsung masuk ke lantai 3, dirinya langsung masuk ke kamar Pak Makmur. Melihat Patri, istri dari Pak Makmur yang nampak sedang terbaring. Patri pun menyebutkan dirinya tak bisa berjalan dan dirinya tak bisa bangun, meminta Andi meninggalkan rumah mereka. Andi yang tak melukai Patri, dirinya pun tak mendengar ucapan Patri, dirinya langsung mengambil harta benda. Ada uang, handphone, emas, bahkan kunci mobil. Saat Andi turun ke bawah, dirinya pun melempar kunci mobil. Andi berniat, terkesan ada pertengkaran antara Abdullah dengan sang ayah Makmur memperebutkan kunci mobil tersebut.
Dengan membawa harta benda keluarga Makmur, Andi pun meninggalkan rumah tersebut dan pulang ke rumahnya. Beres-beres di rumah bahkan bertingkah seperti tak terjadi apa-apa. Tanpa Andi sadari, ternyata di rumah tersebut masih ada Usnatul yang akhirnya mencari bantuan dengan menelpon keluarga terdekat. Usnatul sendiri belum berani turun, dirinya menunggu pihak kepolisian dan keluarganya datang. Keluarga dari Usnatun pun langsung datang ke lantai 3 setelah mendapatkan berita dari Usnatun. Langsung pihak kepolisian pun datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian membawa kedua jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan menyelidiki TKP. Mencari barang bukti setempat, bahkan dirinya pun sempat melihat CCTV. Mendengar pernyataan dari Husnatul yang selama ini keluarganya bermasalah dengan Andi yang selalu nongkrong di depan toko dan cukup mengganggu tokonya. Berkat penyelidikan yang cukup keras dan juga kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak yang berwajib pun langsung melakukan pengejaran kepada Andi yang diamankan di rumahnya sendiri. Diamankan dan melakukan perlawanan, Andi sendiri sempat didor pihak yang berwajib. Mengakui kalau dirinya pelakunya, Andi menyebutkan sakit hati kepada keluarga Makmur. Merasa terusir gara-gara wifi gratis, Andi pun menyebutkan keluarga Pak Makmur pelit. Dendam kepada keluarga Pak Makmur hingga akhirnya dirinya memilih menghabisi keluarga ini. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan, Andi mendapatkan vonis hukmat saat itu. Mendengar hukuman untuk Andi adalah hukuman hukmat, keluarga besar dari Makmur pun berterima kasih kepada pihak kepolisian. Meski tak bisa mengembalikan keluarga mereka, namun nampaknya hukuman cukup adil untuk mereka. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.